Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tiara Eka Lusfianti, kelas 6B NPM 1810631110074, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh dosen kami tercinta yaitu Ibu Haja Debibik Nabilatul Fauziah LCMA. Pada kesempatan kali ini teman-teman, izinkan saya menjelaskan tentang pendidikan sosial masyarakat yang terkandung dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor 35 yang berbunyi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'duhum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan al muslimun akhu muslimi la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yaghdibuhu wa la yahkiruhu at-taqwa hahuna wa yusiru ila sodrihi salasa maratin bihasabi mri'in minasyarri ayahkiro akhahul muslima kullu muslimi ala muslimin haramu damuhu wa maluhu wa irduhu rawahul muslim. Selanjutnya, sebelum keterjemahan hadis, saya akan menjelaskan tentang mufradat atau kosakata yang ada dalam hadis tersebut. Yang pertama, tahasadu yang artinya kalian saling dengki. Yang kedua, ada tanajasu yang berarti kalian saling menipu. Yang ketiga, ada tabaghadu yang artinya kalian saling membenci. Yang keempat, tadabaru atau yang artinya kalian saling memutuskan hubungan. Yang terakhir, bihasabi yang artinya cukup. Selanjutnya adalah terjemahan hadis nomor 35 yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzolimi dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini, seraya menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah kandungan hadis tersebut yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, hadis ini memiliki pelajaran yang banyak, memberikan petunjuk kepada berbagai prinsip dan tujuan, bahkan jika diamati dan dipahami, di dalamnya terkandung beberapa hukum dalam Islam, sekaligus terkandung di dalamnya sejumlah adab, baik tersirat maupun tersurat. Selanjutnya adalah syarhul hadis atau penjelasan dari hadis tersebut. Yang pertama adalah hasad. Menurut Ibnu Taimiyah adalah al-hasada huwa baghdu wal karohah lima yarohu min husnil halil mahsudi. Yang artinya hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad. Nah, sedangkan menurut jumhur ulama, hasad adalah berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Nikmat ini bisa berupa nikmat harta, kedudukan ilmu, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah halaman 368. Selanjutnya ada la tanajasu yang artinya janganlah melakukan najasi, yaitu sengaja membuat harga barang naik padahal ia tidak bermaksud membelinya. Najasi ini ingin memberikan mudarat pada pembeli atau membeli manfaat pada penjual, atau bisa kedua-duanya sekaligus. Nah, selanjutnya
Ada la tabaghadu yang artinya janganlah saling membenci, yaitu jangan sampai membuat sebab-sebab benci itu muncul. Misalnya kita itu jangan membuat teman kita itu benci terhadap kita gitu. Selanjutnya ada la tadabaru yang artinya janganlah saling membelakangi. Ada yang memandang ke arah yang satu dan yang lainnya memandang ke arah lainnya. Maksudnya jangan saling membelakangi atau memboikot atau mendiamkan, bisa dengan hati atau bisa dengan badan. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin layalin yalqiyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhumal ladzi yabda bisalam. Yang artinya tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu lalu seseorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari nomor 6077 dan Muslim nomor 2560. Di sini menjelaskan bahwa sesama muslim kita semua jangan saling bermusuhan, apalagi yang bermusuhannya itu lebih dari 3 hari. Maka Allah sangat tidak suka kepada manusia atau kepada kita yang bermusuhan dengan saudara kita sesama muslim melebihi dari 3 hari. Selanjutnya ada layabi ba'duhum ala ba'i ba'din yang artinya janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Misalnya ada yang membeli suatu barang pada penjual pertama dengan harga Rp100.000, lalu ada penjual yang kedua yang datang dan menawarkan lain, saya bisa beri barang tersebut dengan harga Rp70.000. Nah, ini dinamakan berjualan atas jualan saudaranya sendiri, dan itu tidak boleh ya. Selanjutnya, wa kunu ibadallahi ikhwana, yang artinya jadilah hamba Allah yang bersaudara. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, sudah dimaklumi bersama bahwa namanya saudara itu ia mencintai saudaranya melebihi dia mencintai dirinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah la yazlimuhu, janganlah berbuat zolim dalam hal harta, darah, kehormatan, dan lain sebagainya. La yahduluhu, yang artinya janganlah membiarkan tanpa ditolong atau ditelantarkan. Misalnya, ada seseorang melihat orang yang terzolimi sedang berdebat dengan orang yang menzoliminya. Jika ada yang mendukung orang yang menzoliminya tanpa membela orang yang dizolimi, maka itu namanya menelantarkan orang yang dizolimi. Yang wajib dilakukan adalah menolong orang yang dizolimi tersebut. Dalam contoh lain, saya kasih contoh, misalnya kita melihat teman kita yang dibully. Habis itu orang yang dibully malah kita bela, bukan orang yang terbuli. Nah, itu sama aja kita menelantarkan saudara kita yang terbuli. Itu teman-teman. Selanjutnya ada la yaghdibuhu, yang artinya janganlah berbuat dusta atau bohong dengan ucapan ataupun perbuatan. Ada la yahkiruhu, yang berarti janganlah merendahkan muslim yang lain. Selanjutnya ada pelajaran terdapat dalam hadis atau qawaidun minal hadis. Yang pertama, ada Islam mengajarkan kita untuk menjalin ukhuwah atau persaudaraan. Yang kedua, Islam melarang hasad walaupun hanya dari satu pihak saja, najasi atau menaikkan harga barang lalu memudaratkan penjual atau memberikan manfaat pada pembeli, atau saling benci, saling membelakangi, mendiamkan, menjual di atas jualan saudaranya, menzolimi, enggan menolong atau menelantarkan saudaranya, merendahkan orang lain, mengabarkan berita bohong atau dusta, merampas harta, darah, hingga kehormatan orang lain, itu termasuk sifat hasad dan tidak boleh. Kelas selanjutnya, hadis ini menganjurkan kaum muslimin untuk saling mencintai
Hadis menyebutkan larangan saling membenci, itulah mantuknya atau tekstualnya. Sebaliknya, secara mafhum, kita dianjurkan untuk saling mencintai. Larangan menjual di atas jualan saudaranya berlaku saat khiyar dan ba'da khiyar. Khiyar adalah memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Misalnya, ada seorang pemberi atau customer sedang memilih-milih barang, maka di saat itulah kita sebagai penjual lainnya mamnu atau tidak boleh menawarkan jualan kita atau harga jualan kita lebih rendah daripada jualan saudara kita, seperti itu. Selanjutnya, wajib mewujudkan persaudaraan seiman. Bentuk mewujudkan persaudaraan adalah dengan saling memberi hadiah, berkumpul dalam ibadah secara berjamaah seperti sholat berjamaah secara 5 waktu, sholat Jumat, dan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sesama Muslim itu bersaudara, beliau menjelaskan pula bagaimana seharusnya seorang Muslim itu pada saudaranya. Maksudnya adalah bagaimana seorang Muslim itu memperlakukan Muslim lainnya atau memperlakukan saudara lainnya, seperti itu. Ajaran Islam datang untuk menjaga atau menyelamatkan darah, harta, dan kehormatan orang tersebut. Selanjutnya ada tidak boleh menjatuhkan kehormatan seorang Muslim. Kita tidak boleh menggibahkan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan tentang gibah dengan membicarakan aib saudara kita di saat ia gaib. Bila ia hadir, membicarakan kejelekan disebut dengan mencela, bukan lagi gibah. Nah, kita sebagai seorang Muslim atau seorang manusia yang beradab tidak boleh membicarakan orang lain di belakang kita, ya teman-teman. Itu karena termaksud gibah. Dan selanjutnya adalah tidak boleh menelantarkan sesama Muslim. Berarti kita diperintahkan untuk menolong mereka. Bahkan kita diperintahkan menolong orang yang dizolimi dan juga menolong orang yang berbuat zolim. Maksudnya apa? Menolong orang yang dizolimi tentu saja menyelamatkan dia. Nah, menolong orang yang menzolimi berarti kita menolong untuk orang yang menzolimi ini agar sifatnya berubah atau biar ia berubah menjadi lebih baik lagi, gitu teman-teman. Selanjutnya, kita wajib bersikap jujur, tidak boleh berdusta karena berdusta itu haram walaupun pada orang kafir. Selanjutnya, tidak boleh merendahkan muslim yang lain walau dia itu kafir, fakir dan miskin. Kita harus memuliakan dan menghormati muslim lainnya. Betapa banyak orang yang rambutnya semrawut dan dia diusir ketika berada di pintu rumah orang lain. Tetapi jika ia bersumpah atau berdoa, Allah akan mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2622, 2854. Selanjutnya, takwa itu letaknya di hati. Itu ya teman-teman. Memberikan contoh dengan mempraktikkan lebih mengena dari sekedar perkataan saat berbicara. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berisyarat pada dadanya bukan hanya berkata-kata. Hadis ini adalah sanggahan untuk orang yang mengerjakan maksiat dengan anggota badannya. Lalu ia katakan yang penting ketakwaan kita di sini sambil menunjukkan kedadaannya. Bagusnya pelajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan dan praktik. Nah, seperti itu teman-teman. Sebelumnya, kesimpulan dari hadis ini yang saya dapat katakan sebagai pendidikan sosial ke masyarakat adalah bahwasanya kita sebagai seorang manusia berbangsa, bernegara, dan beragama tentu saja hidup kita tidak sendiri. Kita harus menjaga tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah sesama saudara kita lainnya, mau itu yang sukunya berbeda, rasnya berbeda, agama yang berbeda gitu. Yang kedua, kita harus menjaga sikap kita, sikap akhlak kepada manusia lainnya atau kepada saudara kita. Nah, yang ketiga, pembelajaran yang lainnya adalah
kita sebagai manusia atau calon guru atau sebagai calon orang tua wajib untuk mengajarkan sikap-sikap terpuji kepada anak kita. Akhlak-akhlak terpuji sangat penting, atau adab yang sangat penting kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena manusia itu harus disertai adab. Karena manusia itu harus beradab, harus berakhlak. Karena jika manusia itu tidak berakhlak, maka ia akan dipandang sebagai orang yang rendah oleh orang lain. Apabila ia berilmu dan tidak beradab, itu sama aja bohong ya teman-teman. Makanya kita sebagai manusia atau sebagai seorang guru, sebagai orang tua, itu wajib mengajarkan sikap-sikap terpuji atau akhlak-akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan maupun kekeliruan dalam hadis dan ayat yang saya lontarkan. Jangan lupa share, komen di kolom komentar ya teman-teman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.